informasinya bahwa ketebalannya sekian atau kelebarannya sekian, kok sepertinya tidak. Nah, ini yang sering dilaporkan ke kita terkait dengan hal seperti itu. Kemudian pungli di sekolah-sekolah misalnya gitu. Ada informasi-informasi yang masuk ke kita terkait dengan penerimaan siswa baru atau PSB. Nah, beberapa laporan sudah kita tindak lanjuti, ya, dan kemudian terkait dengan pengelolaan dana sekolah, yang kemungkinan di bidang Pitsus kita sedang mendalami hal-hal seperti ini. Apakah kita melihat apakah ada peristiwa pidana yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak nanti seperti itu. Baik, ini dalam berjalannya progres ini Dewe, keefektifannya, apalagi ini kan tahun ajaran baru. Betul. Ya, Pak Andi tadi ngomong terkait tentang ajaran baru ini. Nah, dalam progresnya Dewe, ada nggak kasus-kasus yang ditemukan? Ada. Sekarang kita lagi dalami, ya, kita lagi dalami terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Oke, itu berdasarkan pengaduan dari masyarakat melalui pelayanan terpadu satu pintu. Ya, tetap itu merupakan laporan aduan ya, dari masyarakat, karena meskipun kita Pitsus intelijen memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data atau pengumpulan bahan keterangan sendiri, tetapi tentu kita memprioritaskan terkait dengan laporan yang terjadi di masyarakat, karena itu adalah prioritas kami. Jadi memang memudahkan masyarakat ya untuk melapor hal-hal yang melanggar hukum lah Pak ya. Nah, kalau untuk bentuk pelayanan ini Dewe, itu ada nggak Pak sebenarnya penilaian dari Manoce itu Pak? Ya, jadi penilaian WBK ya, apakah nanti Kejari Palembang ini ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi, nanti tim dari Kejaksaan Agung dan Kemenpan RB nanti akan melakukan penilaian. Di Indonesia sudah dilakukan penilaian. Kebetulan kemarin harusnya tim Kejaksaan Agung dan Kemenpan RB sudah melakukan penilaian di wilayah Sumatera Selatan, karena untuk penetapan zona integritas menuju WBK WBWN ini bukan hanya Kejari Palembang, tetapi juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, berarti nasional belum ada ya, cuman di Sumsel, regional Sumsel sama di Linggau ya? Linggau, Nah, sebenarnya kemarin sudah mau dilakukan penilaian, cuma kemungkinan prioritas untuk daerah lain, maka Kejari Palembang dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan penilaian lah. Baik. Itu jadi, penilaiannya kapan Pak diumumkan? Atau untuk kejaksaan itu diumumkan? Itu diumumkan secara nasional. Diumumkan secara nasional. Apabila dari penilaian tersebut bahwa Kejaksaan Negeri Palembang ditetapkan sebagai memiliki predikat WBK, maka ketika diumumkan secara nasional, maka akan diajukan lagi untuk menuju predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Oke, ini kan merupakan prestasi juga ya dari Kejari Palembang dan juga Sumsel, bahkan Linggau juga yang telah berinteraksi untuk terintegrasi untuk melakukan aktivitas ini Dewe. Nah, tapi ngapo untuk aktivitas ini Dewe kan baru berlangsung dari Februari kemarin untuk zona integritas ini. Nah, ngapo tahun-tahun sebelumnya belum dicanang ke yang jadi atau coba? Iya. Pencanangan ini sudah dari 2014 malahan. Cuma memang ada persiapan-persiapan yang harus dipikirkan secara matang. Karena penerapan zona integritas menuju WBK itu tidak terlepas dari anggaran. Pada Kejaksaan Negeri Palembang untuk gedung PTSP ini baru bersifat sementara. Untuk gedung utama sedang dibangun sekarang seperti ini. Nah, cuma substansinya kita ingin membentuk karakter pribadi dari aparat kejaksaan, memiliki nilai integritas yang tinggi. Ini dulu yang harus kita lakukan. Makanya beberapa tahun belakangan pola atau metode-metode pembentukan integritas terhadap pribadi aparatur kejaksaan ini yang terus kita
kita dorong dan kita kembangkan. Oke. Gitu. Berarti terkait ini Dewe, ini birokrasi yang berjalan Dewe sekarang lebih ramping ya itu. Lebih ya? ramping dan lebih ringkas. Iya, kalau kemarin-kemarin kita birokrasinya bercabang-cabang atau Betul. gimana? Bercabang dengan misalkan tilang tadi kita ke polisian dulu, baru Iya. ke ini. Tetap mekanisme seperti itu tetap karena eksekusinya itu di kejaksaan terkait dengan tilang. Apalagi kita menggunakan aplikasi e-tilang. E-tilang. E-tilang itu lebih mudah. Nah, namun ketika melalui mekanisme pembayaran, kita harus lebih perketat. Karena apabila misalnya pembebanan pembayaran denda tilang 50.000 itu yang terjadi pada zaman dahulu Lapangan. pada lapangan itu tidak segitu. Tidak ada kwitansi, kemudian pembebanan biaya tilang yang harusnya 50.000 bisa jadi 75.000 dengan alasan-alasan klasik seperti itu kita minimalisir. Itu benar-benar kita pangkas. Baik, ini kan ngomong tentang pelayanan terpadu satu pintu ini, berarti masuknya dari situ. Iya. Nah, keluarnya juga informasi-informasi itu dari situlah, Dari atau situ. memang internal kita baik dari Kejari yang bakalan ini? Jadi ada beberapa informasi yang memang menjadi konsumsi internal kejaksaan, tetapi juga ada hal-hal yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Misal terkait dengan laporan pengaduan tindak pidana korupsi, ada bentuk pertanggungjawaban bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Palembang yang apabila laporan tersebut yang telah ditindaklanjuti maka harus ada progres. Nah, inilah wajib kita menyampaikan kepada si pelapor bagaimana proses progres yang sedang kita laksanakan. Jangan sampai nanti ketika ada laporan kemudian ada nilai indikasi tindak pidana korupsi, kita tidak menyampaikan kepada pelapor, ya, akan dimanfaatkan ini oleh si oknum Oleh itu oknum. tadi. Jadi informasinya juga bisa ngambang gitu ya. Betul. Baik, kita kaget bakalan ngobrol lagi. Ini menarik karena kita bakalan ngobrol tentang salah sikok sanksinya tadi ya. Baik. Baik, Bang Cek Bice jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.